Terima kasih Bapak Ibu peserta diskusi sore hari ini. Selamat sore bagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Selamat pagi bagi Pak Marek dan Pak Hari. Senang sekali Obor bisa mengadakan kerjasama dengan Pak Hari, Pak Marek sebagai Direktur KITLV yang sudah membantu penerbitan buku ini. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah puasa untuk menjadi peserta diskusi online pertama dengan Pak Hari. Ini biasanya kami roadshow ke lembaga atau kampus Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita berpencar tetapi bersatu dalam Zoom. Baik, kesempatan pertama saya persilahkan kepada Pak Marik selaku Direktur KITLV Jakarta untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Marik. Ya, terima kasih. Saya akan memberi sambutan yang singkat dalam bahasa Inggris juga karena biasanya bahasa Indonesia saya pada hari Jumat sudah sangat menurun. Jadi maaf kalau agak gaduh-gaduh nanti ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Selamat datang ke webinar mengkaji warisan politik dan pemikiran Tan Malaka yang diselenggarakan oleh pihak OBOR, Yayasan OBOR Indonesia, dan dengan Pak Hari Puse, penulis dari beberapa buku tentang Tan Malaka. Sampai sekarang sudah 5 buku yang diterbitkan atas kerjasama KITLV Jakarta dengan OBOR yang ditulis oleh Pak Hari tentang Tan Malaka. Publikasi pertama diterbitkan kalau saya tidak salah pada tahun 2008, jilid 1 dan sampai jilid 5 yang baru tahun ini diterbitkan. Saya merasa bahwa Pak Hari, dan saya akan pindah ke bahasa Inggris, Pak Hari has contributed to the increased awareness in Indonesia about the life and political impact to this day of Tan Malaka. I don't think that I exaggerate if I say that Tan Malaka is, as a national figure, has increased in popularity in Indonesia due to the publications of Pak Hari. And this is proven by the fact that the previous books are now in the process of being reprinted. Jadi begitu populer setelah diterbitkan akan diterbitkan kembali tahun ini. Saya lihat bahwa Pak Hari sebetulnya has dedicated his academic life to the research on Tan Malaka. Karena publikasi pertama adalah tahun 1973 sebagai tesis tentang Tan Malaka di Universitas of Amsterdam. Saya juga merasa sangat honored untuk membuka dan untuk memberi sambutan untuk webinar ini, khususnya tentang the political heritage of Tan Malaka. Kerjasama antara KITLV Jakarta dan OBOR khususnya yang dipimpin oleh Ibu Kartini sudah berlangsung puluhan tahun dan mengakibatkan banyak publikasi tentang studi Indonesia yang bisa juga ditelusuri di website OBOR. Jadi silahkan kalau selesai webinar ini juga berkunjung ke website laman OBOR untuk lihat buku apa saja yang pernah sudah diterbitkan. OBOR tidak hanya mempublikasikan buku, tapi juga melibatkan pembaca dan kegiatannya. Dan webinar ini sebetulnya itu contohnya juga bahwa selain juga untuk meningkatkan interaksi sama pembaca. Saya mau juga mention Pak Andre ya, tentu saja dengan namanya book safari ya, atau book launching. Itu tidak hanya untuk mempromosikan buku di Indonesia, tapi juga untuk sama pembaca dan mendiskusi isi buku bersama penulisnya. Itu juga berapa kali sudah terjadi dengan publikasi Pak Hari. Jadi Pak Hari sudah sangat lihat banyak pelosok di Indonesia ya sampai sekarang. Cuman sayang sekali dengan COVID tahun ini mungkin ya harus ditunda ke tahun depan. Saya juga mau mengucapkan sukses ke OBOR. Saya juga mau mengucapkan terima kasih atas semua partisipan hari ini yang datang untuk menikmati webinar ini. Semoga ya sukses, semoga banyak dapat ilmu dan
ya, saya rasa popularitas juga terbukti bahwa untuk webinar ini lebih dari 800 orang yang mau register ya Pak Andre. Jadi itu sudah satu tanda bahwa kayaknya webinar ini harus sehingga semua orang bisa ikut. Saya juga harus minta maaf karena saya 20 menit lagi harus ada video conference lagi, kan semua sekarang pakai Zoom atau Teams atau whatever. Jadi saya maaf kalau nanti 20 menit lagi saya harus leave dari meeting ini. Ucapan saya yang terakhir adalah stay safe, stay healthy, stay at home, and read a lot of books from Obor. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marik atas sambutan pada sore hari ini yang sangat positif. Dan juga dukungan dari KITLV kepada Obor sehingga pembaca buku di Indonesia mendapatkan buku-buku yang dibutuhkan dan juga penting untuk dibaca terkait dengan terutama sejarah atau fragmen sejarah di Indonesia. Terima kasih Pak Marik. Kemudian sebelum acara berikutnya, mohon para peserta untuk mute audio supaya Pak Hari maupun sebelumnya nanti Ibu Kartini ketika memberikan sambutan tidak ada noise yang masuk. Kemudian nanti ketika diskusi sudah dimulai, Pak Hari sudah selesai presentasi, Bapak Ibu dan sekalian diberi kebebasan untuk bertanya, boleh dengan di bawah layar Bapak Ibu atau di atas layar itu ada raise hand, bisa klik di situ atau langsung mengacungkan jari. Sehingga nanti akan saya beri kesempatan untuk bertanya apapun terkait dengan buku Tan Malaka dan figur Tan Malaka. Baik, sesudah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kartini Nurdin, selaku Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hari, Pak Marik, selamat sore Bapak Ibu peserta webinar di Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Selamat bergabung, senang sekali bahwa mohon maaf yang peserta kali ini hanya dibatasi sampai 100. Senang sekali ini dari berbagai daerah ya, alhamdulillah. Saya yakin bahwa keikutsertaan Bapak Ibu sekalian adalah ingin mengetahui lebih banyak tentang Malaka ataupun tentang buku-buku Obor. Saya cukup senang atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam ikut serta di acara ini, dan atas nama Yayasan Pustaka Obor saya ingin mengucapkan terima kasih dari dedikasinya melakukan penelitian sampai saat ini mengenai Tan Malaka sungguh sangat kami hargai. Tentu kita semuanya ingin mengetahui lebih jauh bagaimana Tan Malaka, dan dari sinilah terlihat sampai 800 lebih yang akan ikut di webinar ini atau ingin mendengarkan presentasi dari Pak Hari. Ini adalah buku yang kelima dari 35 yang diterbitkan oleh Pak Hari, diterjemahkan seluruhnya oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia oleh Pak Mas Hesri. Alhamdulillah, terima kasih juga atas jerih payah Mas Hesri menerjemahkan. Dan yang ini adalah jilid terakhir, yang lainnya adalah Madiun ya. Dari 3 judul yang diterjemahkan menjadi 6 itu. Obor juga sangat berterima kasih kepada Pak Marik yang telah memungkinkan terjemahan ini atau penerbitan buku ini bisa terbit di Indonesia. Kerjasama kami dengan KITLV, Obor dengan KITLV sudah memang cukup lama seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Marik. Banyak buku hasil penelitian tentang Indonesia diterbitkan di Belanda, di luar negeri. Jadi Obor sangat berkeinginan bahwa karya-karya mengenai Indonesia itu harus terbit di Indonesia. Dan
kerjasama yang luar biasa dengan KITLV ini sangat kami hargai, dan mudah-mudahan kerjasama untuk menerbitkan buku yang akan datang masih terus dilakukan, dan itu saya kira harapan dari kita semuanya. Saya kira itu saja. Terima kasih pada Bapak Ibu yang bergabung dari Sabang sampai Merauke, kelihatannya ya, banyak sekali. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita patuhi situasi yang sekarang ini, pandemi Corona-19. Jangan kemana-mana dulu, kita baca buku, khususnya buku Tan Malaka, dan mudah-mudahan kita semuanya aman di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Kartini, terima kasih atas sambutan yang apresiatif kepada para pihak yang terlibat dalam diskusi sore hari ini. Kemudian sebelum Pak Hari memberikan presentasi, mohon sekali lagi Bapak Ibu sekalian mematikan mikrofon di HP atau laptop masing-masing supaya kita bisa konsentrasi mendengarkan paparan dari Pak Hari. Kemudian tidak lupa saya menyapa, ini ada banyak tambahan baru, termasuk peserta dari 80 sampai saat ini, ada yang dari Lombok, kemudian Palu, kemudian Padang, Sinjai, Banten, Malang, Jogja, Jakarta, dan beberapa lain lagi mungkin tidak chat di chat room, sehingga saya tidak bisa mengetahui asal dari Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Nur Hidayat selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang sudah berkenan hadir dan mengikuti acara sore ini. Baik, kemudian berikutnya saya persilakan Pak Hari sebagai bintang panggung sore hari ini untuk memberikan presentasi. Silakan. Ya, jalan. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, di Belanda masih pagi, di Indonesia sudah siang, dan dingin sekali di sini, 5 derajat. Terus karena itu saya senang bisa berjalan ke Indonesia sebentar lagi untuk mendapat kepanasannya. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas semua orang yang membantu untuk menerbitkan buku saya. Ini buku yang ke-6 dari terjemahan buku yang aslinya dalam bahasa Belanda dengan nama Verguisd en Vergeten. Dan 3 buku itu di Belanda, di bahasa Belanda, diganti dalam 6 buku dalam bahasa Indonesia. Dan saya bangga bahwa walaupun sudah banyak tahun buku itu bisa diterbitkan dan sekarang seri hampir lengkap. Karena masih ada rencana untuk menambah 2 buku lagi kepada seri itu, buku yang saya tulis kira-kira 45 tahun yang lalu sebagai disertasi saya, dan buku ini mengenai riwayat hidup Tan Malaka sampai ke tahun 45. Dan buku itu dicetak ulang, diterjemahkan dan dicetak ulang di Indonesia, tapi harus diaktualisasikan. Dan dalam waktu yang datang saya akan coba melengkapi buku itu dengan sumber-sumber yang baru, dan selesai 2 buku lagi bisa ditambah kepada seri Tan Malaka. Ini hasil akan menjadi 8 buku mengenai Malaka dan perjuangan Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka.
Ya, ini buku mengenai Tan Malaka, tapi juga buku itu mengenai sejarah Indonesia dari tahun 1900 sampai ke tahun 1950. Dan pengalaman saya ialah bahwa mengenai buku-buku itu, mengenai sejarah Indonesia masih banyak yang belum dideskripsikan dengan cara memuaskan. Dan saya coba dalam buku saya untuk mengisi kekurangan historiografi itu. Tapi saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ibu Kartini dan Mas Andre dari Obor untuk menerbitkan buku itu, dan juga dengan bantuan KITLV, dan saya senang melihat Pak Marek di sini. Dia juga di Belanda sekarang, dan lucu untuk saling bertemu di sini. Dan ya, rencana acara sekarang ini saya harap untuk diberikan kesempatan untuk membaca pendahuluan kata dalam buku yang baru terbit. Dan sesudah itu ada beberapa ilustrasi dari buku itu yang bisa diberikan sedikit penjelasan dari saya, dan bisa dipakai untuk beristirahat sedikit dari semua kata-kata yang saya baca sebentar lagi. Dan sesudah itu kami bisa menamati presentasi itu dengan penilaian saya tentang Tan Malaka dan tentang Revolusi Indonesia yang dimuat dalam buku jilid 5 itu seperti kata penutupan. Yang lain, saya minta maaf atas kekurangan saya dalam bahasa Indonesia karena saya selama hampir 2 tahun tidak bisa pergi ke Indonesia, dan di Belanda saya hanya pakai bahasa Indonesia dalam secara pasif, dan karena itu banyak kata-kata saya sudah lupa, dan juga saya sudah tua, karena itu saya harap diampuni sedikit. Dan mengenai buku jilid 5 dan kata pengantar itu, saya akan baca beberapa halaman dari kata pengantar itu. So, yeah. Look, groot. Ya. Ya, semuanya bisa dimengerti sampai sekarang. Ya. Akhirnya terbit juga jilid terakhir terjemahan dari Verguisd en Vergeten. Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische revolutie 1945-1949. Die terjemahan dari judul itu ialah Dihujat dan Dilupakan, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jadinya 3 jilid dalam bahasa Belanda dengan tebal 200 halaman berubah menjadi 6 jilid dalam bahasa Indonesia dengan tebal total 2.600 halaman. Dengan begini, Tan Malaka yang dulu hampir tidak dikenal dan dilupakan, secara paradoks justru mendapatkan biografi yang sejauh ini melampaui biografi yang ditulis tentang Soekarno, Hatta, dan Syahrir.
penjelasan untuk popularitas yang tampak berbeda antara Tamalaka dengan para tokoh lainnya, itu terletak pada kurangnya data dan informasi tentang Tamalaka. Selama penelitian, saya menemukan banyak dokumen dan sumber lain yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Selain itu, wawancara dengan para saksi dan aktor yang terlibat erat dalam proses selama revolusi membantu mengisi halaman-halaman kosong tentangnya. Karena itu perlu ditulis panjang lebar tentang temuan baru ini. Selain ini, selama penelitian yang saya lakukan, saya terkejut akan kurangnya deskripsi dan analisis tentang sejumlah peristiwa penting dalam revolusi. Walaupun tidak disengajakan untuk itu, saya terdorong juga untuk menulis tentang sejumlah perkembangan yang penting dan menentukan di tingkat pusat di Republik ini ketika itu. Peristiwa-peristiwa sangat penting dalam kesimpang siuran di Republik ini ketika itu adalah persidangan Parlemen Sementara Komite Nasional Indonesia Pusat pada bulan Februari 1946, peristiwa 3 Juli, sidang KNIP tentang persetujuan perjanjian Linggarjati, pembentukan Kabinet Hatta, pemberontakan Madiun, dan akhirnya reaksi-reaksi terhadap persetujuan Roem van Rooyen dan konferensi Media Bundar. Jilid terakhir ini dimulai dengan perkembangan yang berlangsung di Republik Indonesia setelah Belanda akhirnya pada 27 Desember 1949 sebagian hasil dari konferensi Media Bundar, Belanda mengakui kedaulatannya Republik Indonesia. Para pengikut Tamalaka pun mengakhiri perlawanan bersenjata mereka melawan Belanda, TNI, dan pemerintah Indonesia. Partai Murba yang didirikan oleh Tamalaka pada bulan November 1948, yang pada awalnya dianggap partai ilegal, kemudian menjadi terbuka dan berhasil merebut kursi di parlemen. Partai Murba tampaknya memiliki prospek sebagai wakil utama kaum kiri, karena Partai Komunis mengalami kesulitan oleh karena keterlibatannya dalam pemberontakan Madiun pada September 1948. Tetapi Partai Murba gagal mewujudkan rencananya, dan tak lama kemudian kaum komunis mengerdilkan Partai Murba. Pemilihan umum 55 merupakan pukulan telak bagi Partai Murba, dan sejak saat itu ia tidak pernah pulih. Ia tetap menjadi partai yang kecil dengan beberapa anggota berpengaruh. Pada tahun 1965, Soekarno merespons tekanan dari kaum komunis dan menyatakan bahwa Partai Murba ilegal. Pada masa awal Orde Baru, yaitu peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, pada tahun 1966, partai itu direhabilitasi, tetapi bersama dengan semua partai politik sebelumnya tidak diberi ruang untuk mengartikulasikan programnya atau mempropagandakannya secara terbuka. Pada pemilihan umum 71, partai itu dilebur menjadi satu dalam Partai Demokrasi Indonesia. Dengan berakhirnya Orde Baru, Partai Murba muncul kembali, tetapi tidak dapat menarik minat para pemilih.
pada pemilihan umum pertama pada masa reformasi, yaitu tahun 99, Partai Murba menjadi kontestan dengan nomor urut 31, tetapi tidak mencapai ambang batas parlemen, sehingga ia pun lenyap kembali. Kemudian dari partai ia bersalin rupa menjadi forum-forum diskusi saja. Yang membedakannya dari partai-partai kecil lain atau asosiasi-asosiasi dengan konten politik adalah sejarah panjangnya dan hubungannya yang melekat dengan Tan Malaka. Tan Malaka terbunuh pada bulan Februari 49, seperti yang direkonstruksi dengan sangat rinci dalam jilid 4 karya saya tentang Tan Malaka dengan judul Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia. Tetapi ketika pada tahun 50 dengan berakhirnya perang kemerdekaan timbul pertanyaan tentang nasib Tan Malaka. Tak seorang pun mampu atau mau menjawab pertanyaan itu, kecuali untuk para pengikutnya. Sebagian besar pihak yang terlibat merasa paling nyaman dan tepat untuk meninggalkan pertanyaan tentang nasib Tan Malaka ini dalam gelap. Partai Murba mendesak untuk mendapatkan informasi, tetapi tidak berhasil. Penelitian saya sendiri pada akhirnya mengarah pada informasi yang memungkinkan untuk merekonstruksi hari-hari terakhir Tan Malaka. Saya menyampaikan hal ini pada tahun 2007 di buku saya Verguisd en Vergeten. Namun tanpa informasi tentang tempat persis di mana ia dimakamkan. Beberapa jurnalis daerah yang melakukan penelitian tentang hal tersebut berhasil mengidentifikasikan kemungkinan tempat makamnya. Oleh karenanya itu, pada tahun 2009 dilakukan penggalian di tempat yang ditengari sebagai makamnya itu. Hasilnya membenarkan kemungkinan temuan itu, tapi karena materi DNA terlalu sedikit dan terlalu rusak, maka tidak didapatkan jawaban yang pasti dan tegas tentang apakah itu Tan Malaka atau bukan. Informasi tentang penggalian makam yang ditengarai sebagai makam Tan Malaka ini dimasukkan dalam bab makam Tan Malaka dalam jilid 4 buku itu. Dr. Jaya Surya Atmaja, ahli forensik yang memimpin penggalian, berhasil mengamankan beberapa bagian yang sangat kecil dari jasad di makam tersebut. Dia berupaya keras untuk mengekstraksi DNA dari temuannya, tapi tetap saja tak menghasilkan apa-apa, meskipun ada bantuan internasional. Selama kunjungan saya ke Jakarta baru-baru ini, 1 tahun yang lalu, Dr. Jaya menjanjikan direktorat di Kementerian Sosial yang bertanggung jawab atas Pahlawan Nasional sebuah laporan dalam waktu singkat. Tetapi sayangnya, ternyata hal ini tidak disampaikan. Hal ini sungguh patut disayangkan karena hanya dengan pengakuan resmi, misalnya sebuah monumen, makam, atau sebuah museum, maka pertemuan peringatan dan publikasi mungkin mendapatkan dukungan. Lebih khusus lagi, penantian yang tak berkesudahan ini terasa menjatuhkan bagi para pria dan wanita yang bekerja keras untuk memberi Tan Malaka tempat yang layak
diterimanya dalam sejarah perjuangan bangsa. Ketekunan mereka sebagai anggota keluarga besar Murba sangat mengagumkan. Zulfikar Tan, juga dikenal sebagai Zulfikar Kamarudin Rasad, putra dari adik lelaki Tan Malaka, adalah pemimpin dari keluarga besar Murba ini dan tanpa lelah selalu menyediakan waktu untuk menghadiri pertemuan di mana ia sering menyatakan keterikatan emosional dan perasaan yang mendalam dengan Tan Malaka. Zulfikar menyatakan penyesalannya karena tidak melihat perwujudan dan cita-cita mengenai tempat yang layak bagi Tan Malaka dalam sejarah perjuangan Indonesia. Zulfikar meninggal pada bulan Mei 2019 dan sayang sekali setelahnya tidak ada pengganti yang mumpuni. Ada sebuah kelompok lain pendukung Tan Malaka, tetapi sekarang berdasarkan garis keturunan ibu, sesuai dengan sistem matriarkis Minangkabau. Dari garis keturunan itulah Tan Malaka menerima gelar adat Datuk Tan Malaka. Gelar keturunan ini kemudian diturunkan dari Tan Malaka, penyandang gelar keempat, ke Hengki Novaron, penyandang ketujuh. Tan Malaka yang baru ini, yang ketujuh, pada awalnya tidak begitu tertarik pada Tan Malaka yang keempat karena sebagai seorang Muslim yang saleh ia menganggap Tan Malaka keempat sebagai seorang komunis. Suatu pandangan yang mengikuti retorika pemerintah. Namun, hal ini perlahan-lahan berubah dan Tan Malaka ketujuh menjadi juru bicara yang setia untuk pengakuan terhadap tokoh sejarah Tan Malaka. Hubungan antara keluarga ayah dan ibu telah menjadi tegang dan sekurang-kurangnya netral. Garis keibuan perlahan-lahan menjadi lebih menonjol, juga memobilisasi organisasi adat di Sumatera Barat. Dengan pengaruh garis keibuan seperti itu, akhirnya didapatkan dukungan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat yang berasal dari kecamatan yang sama dengan Tan Malaka yang mendukung pembangunan sebuah pusat peringatan di wilayahnya. Berkat bantuannya untuk membangun infrastruktur dan mengatasi hambatan birokrasi, akhirnya pada bulan Februari 2017 dilangsungkan upacara akbar di Selopangun, tempat di mana makam Tan Malaka didapat. Ratusan tetua adat bergabung dalam perjalanan dengan mobil dari Sumatera Barat ke Jawa Timur. Ritual dilakukan di situs pemakaman Tan Malaka dan sebuah kotak khusus diisi dengan tanah dari makam Tan Malaka. Kotak berisi tanah makam ini merupakan simbol kembalinya Tan Malaka ke tempat kelahirannya di Pandangaran. Kemudian dilangsungkan acara pemakaman dengan upacara khusus. Seperti yang dinyatakan dengan belak-belakan oleh Wakil Gubernur, ia tidak sabar untuk menunggu lebih lama lagi keputusan resmi dari pemerintah pusat. Dan pada kenyataannya, pemerintah pusat malah tidak begitu marah dengan tindakan pembangkangan daerah seperti ini. Itu justru menyelamatkan pemerintah pusat dari membuat keputusan kontroversial. So, sampai ke sini sekarang, dan dalam acara kamu bisa lihat beberapa foto dari sejarah Partai Murba.
Ya? Apa? Ya. Plaatjes? Ya, plaatjes. Di sini anak saya yang berasistensi. Ya. Ini ilustrasi yang saya pinjam dari buku yang baru terbit. Dan ini majalah Partai Murba, Genderang Murba, yang diterbitkan 1 Mei tahun 51. Dan Partai Murba menganggap diri sebagai partai sosialis, malahan komunis. Dan dalam majalah ini, untuk merayakan 1 Mei, dicetak lagu internasional di atas, di muka. Sudah, next. Sudah, ya. Dan sudah, saya kira semua hadirin kenal orang ini Adam Malik. Dalam kartun, Adam Malik anggota Partai Murba dan sangat aktif sampai ke tahun 65. Waktu itu ia meninggalkan Partai Murba dan ia ingin bekerja sama dengan pemerintah Soeharto karena ia tidak suka lagi untuk mengikuti politik Soekarno atau politik kiri Partai Murba. Tapi Adam Malik selalu setia kepada warisan Tan Malaka. Waktu saya bikin riset dalam di abad yang lalu, tahun 80, saya bertemu beberapa kali dengan Pak Adam Malik. Waktu itu ia wakil presiden dan ia bekerja, ia membantu untuk mendapat dokumen-dokumen dan untuk membuat perjanjian berinterview dengan orang-orang veteran. Dan juga Adam Malik, ia waktu Tan Malaka tidak begitu populer dalam sejarah Indonesia, ia juga membayar ongkos mencetak terjemahan buku Tan Malaka yang saya tulis sebagai disertasi saya. Ya. Ini Khairul Saleh, seorang yang dekat dengan Partai Murba dan dengan riwayat hidup yang sangat luar biasa. Saya dalam buku yang baru terbit, saya dengan fakta-fakta yang cukup kuat, saya tulis bahwa Khairul Saleh coba untuk menjadi salah satu kekuatan kiri yang alternatif terhadap PKI, dan karena itu ia mengorganisasikan veteran dari revolusi. Dan dengan cara ini saya kira ia siap sedia untuk mengganti Soekarno waktu Soekarno sakit dan meninggal. Tapi ini tidak terwujud dan Khairul Saleh ditahan oleh Soeharto dan kawan-kawan, dan ia meninggal dunia dalam penjara. Dan ini satu kongres Partai Murba, dan selalu Partai Murba menekankan kepentingan Tan Malaka, dan dalam publikasinya selalu direferensikan kepada Tan Malaka.
Ya. Hier satu foto lagi dari Kongres Partai Murba, nasionalis, revolusioner, konsekuen. Ya. Dan ini dari waktu demokrasi terpimpin Soekarno, dan ada konfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Barat, dan ada konfrontasi dengan Malaysia, dan waktu itu juga partai politik dan juga wanita di dalamnya dilatih untuk menjadi militer. Dan di sini semua ibu-ibu siap sedia untuk melawan Belanda dan Malaysia. Dan ini foto yang sangat menarik karena dipotretkan dua tokoh Partai Murba, Basit Suharto di sini, ya, ke kiri, dan di sebelahnya Bambang Singhi, dan ke kanan Dipa Nusantara Aidit. Dan ini foto yang cukup aneh karena PKI dan Partai Murba musuh-musuh yang hebat. Tapi di sini ada pertemuan resmi waktu perkawinan Pak Basit Suharto dan Aidit datang untuk kasih tangan. Ya. Dan ini sejumlah tokoh wanita di dalam rangka Partai Murba. Ibu-ibu sangat aktif, dan saya kira 3 atau 4 dari ibu itu saya di interview waktu yang sudah lama. Ya. Dan waktu tahun 64, ya, ada konfrontasi PKI dan partai non-komunis mengenai percobaan PKI untuk lewat Soekarno untuk menjadi partai-partai yang paling penting dalam politik Indonesia. Dan untuk melawan politik itu didirikan satu organisasi namanya BPS, Badan saya lupa namanya. Badan Pendukung Soekarnois, ya, namanya. Dan dengan pemakaian nama BPS, Pak Hari. BPS, Badan Pendukung Soekarnois, ya. Iya, Badan Pendukung Soekarnois. Soekarnois, ya. Dan dengan cara itu mereka coba untuk berhenti PKI untuk menjadi partai politik yang paling penting di Indonesia, dan juga mereka harap bahwa Soekarno yang bersimpati kepada PKI bisa ganti posisinya dan menjadi pendukung partai-partai yang melawan PKI, misalnya di sini disebut beberapa surat kabar, dan ada beberapa partai, misalnya Partai Murba, yang juga coba untuk mendapat dukungan dari Soekarno. Lagi. Dan di sini satu kartun dari surat kabar Merdeka 4 Juli 64. Dan di sini
bisa lihat bahwa Harian Rakyat, Surat Kabar PKI, memandang tempat makanan di mana dikuburkan semua kegiatan PKI yang tidak dianggap seperti demokratis. Madiun, Manikebo, Manifest Kebudayaan, dan aksi sepihak dari PKI. Ya. Dan ini lucu, ini kartun dari Harian Rakyat, Surat Kabar Komunis, dan di sini bisa lihat apakah wanita yang cantik dan atraktif mengganti untuk menjadi dinasti ekonomi. Dari ini lewat Manikebo, Manifest Kebudayaan, lewat BPS, lewat Partai Murba, dan siapa di belakang itu, dinasti ekonomi. Ya. Dan waktu itu, dalam waktu yang sangat genting, juga ada gerakan untuk mencoret nama-nama orang Murba dari kabinet dan pemerintah Indonesia. Dan kata yang dipakai untuk gerakan itu ada retool, dan di sini ada demonstrasi PKI untuk retool Adam Malik. Retool ini kata yang sangat populer waktu itu, dan sekarang sudah dilupa dan hanya dalam historiografi bisa ditemukan. Yes. Dan di sini ini kun je even. Ja. Di sini ada 5 tokoh penting Partai Murba, dan di sini bisa lihat Wasit Soeharto, ketuanya, Priyono, ini Menteri Kebudayaan, dan Bambang Singgi, Andries, Anwar Bey, Maruto Nutmiharjo, veteran revolusi. Dan mereka pergi ke Soekarno untuk dengan permohonan untuk tidak melarang Partai Murba. Ini tahun 65. Tapi permohonan sia-sia saja. Partai Murba dilarang oleh Soekarno. Ya. Dan ini pamflet pemilu tahun 71, dan masih bisa lihat bahwa Tamalaka dipakai sebagai seorang yang penting dalam aksi pemilihan, dan ini sia-sia juga karena waktu itu Murba tidak mendapat 1 kursi dari dalam parlemen. Sayang. Ya. Dan yang terakhir, ini waktu orde baru sudah lenyap. Ada pemilu yang demokratis, yang merdeka, dan Partai Murba diberikan nomor urutan 31, dan sayang sekali Partai Murba tidak dapat kursi. Ya. Habis. Pak Hari, saya Asmun dari Depok hadir ya Pak Hari.
Terima kasih. Pak Andre, terima kasih. Ga je verder lezen of niet? Even kijken, we zijn al een uur bezig. Ja. Ja. André, apakah acara? Membaca lagi atau diskusi? Pak Ari masih punya sisa materi untuk dipresentasikan atau sudah selesai di slide tadi, Pak? Tidak, hanya teks untuk dibaca. Tidak ada foto-foto, ilustrasi lain. Mungkin lebih baik kalau bermula dengan pertanyaan, dan kalau ada waktu saya bisa beri penilaian saya tentang sosok Tan Malaka. Iya, baik Pak Ari. Bapak Ibu sekalian, kita perlu jeda sebentar dari presentasi Pak Hari. Saya yakin sudah ada banyak pertanyaan dari buku ini. Tapi sebelum saya buka sesi pertama diskusi, ini sebagai informasi bahwa kita di Indonesia sebenarnya punya dan memiliki privilege dalam arti buku jilid kelima ini Pak Ari bicara tentang Tan Malaka dan berbagai peristiwa politik yang mengiringi dari tahun 50 sampai 2007. Sementara dalam edisi Belandanya hanya berhenti pada ketika Tan Malaka selesai. Dan kita beruntung di Indonesia, Pak Ari melakukan update buku ini sampai dengan tahun 2007. Ini sesuatu yang di publik di Belanda sendiri tidak mempunyai akses untuk kajian Pak Hari, karena sampai sekarang masih berupa terbitan dalam bahasa Indonesia. Jadi kesempatan ini saya kira bagus, saya buka sesi pertama diskusi untuk 3 penanya. Mohon mengacungkan jari, kemudian menyebutkan nama dan lembaga supaya Pak Hari dan Obor juga mengenal. Silakan untuk 3 penanya pertama. Pak Fikrul yang pertama. Pak Andre, saya Asmun dari Depok, Pak Andre. Oh, baik, yang kedua Pak Asmun dari Depok. Ada yang ketiga langsung? Pratama. Pak Pratama. Saya Pak, Gusti dari Skadau. Andre saya Pak. Ya, 3 penanya dulu Pak. 3 penanya dulu. Yang pertama Pak Fikrul, silakan Pak, silakan. Oke. Selamat sore Pak Hari waktu Padang, atau selamat pagi waktu Belanda. Saya Fikrul Hanif, barangkali ini pertama kali berjumpa dengan Pak Hari secara live, karena beberapa bulan yang lalu Pak Hari memberikan kata pengantar untuk buku saya yang akan diterbitkan oleh penerbit Narasi Yogyakarta. Begini Pak Hari, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai Tan Malaka di periode 1950 sampai 2007. Ini artinya Tan Malaka sudah tidak ada lagi, dan kemudian Pak Hari membuatnya dengan sangat baik sekali. Hanya saja ada satu dari beberapa foto yang Pak Hari tampilkan tadi, ada yang menjadi pertanyaan saya, terutama untuk satu orang Tan Malaka, satu orang yang sangat dekat dengan Tan Malaka, yakni Jamaluddin Tamin. Jamaluddin Tamin, dia menulis tentang sejarah PKI. Karena seperti yang pernah Pak Hari tulis juga dari beberapa arsip yang pernah saya baca, bahwa Tan Malaka sendiri itu memang sangat dekat sekali dengan Jamaluddin Tamin, dan dia merupakan tangan kanan
paman dari Jamaluddin Tamim. Saya kan sang paman dari Tan Malaka sendiri. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antara Jamaluddin Tamim dengan Tan Malaka sebelum Tan Malaka ini ditembak mati waktu itu di Jawa Timur. Barangkali itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik Pak Fikrul. Supaya Pak Hari tidak ingin lebih baik kalau saya menjawab satu persatu. Iya, silakan Pak Hari. Saya tidak lupa apa isinya pertanyaan. Ya? Iya, silakan. Ya, dan Fikrul Hanif ya saya kenal baik walaupun tidak pribadi, tapi kami menukar tulisan dan saya berkomentar tulisan Mas Pak Fikrul yang sangat menarik mengenai Tan Malaka dan bukan Tan Malaka, tentang gerakan komunis di Sumatera Barat. Dan ada beberapa visi yang baru yang dimukakan oleh Pak Fikrul. Dan dalam rangka itu ia juga bertemu dengan Jamaluddin Tamim, seorang yang sangat menarik. Dan dalam buku yang sekarang dipresentasikan juga sangat banyak ditulis tentang Jamaluddin Tamim, tapi tentang kegiatan dalam Partai Murba. Dan ini bukan sukses story karena ada bentrokan besar antara Jamaluddin Tamim dan misalnya Maramis, seorang tokoh Partai Murba juga. Dan semuanya ditulis dalam buku saya. Dan dulu waktu saya bikin riset di Indonesia tahun abad yang lalu, tahun 80, saya bertemu dengan Jamaluddin Tamim dan keluarganya dan dapat dokumen-dokumen yang ditulis oleh Jamaluddin Tamim. Karena Jamaluddin Tamim ia juga terlibat bersama Tan Malaka dengan Partai Republik Indonesia yang didirikan tahun 27 di Bangkok. Dan mengenai pengalaman waktu itu ditulis oleh Jamaluddin Tamim beberapa manuskrip yang belum pernah dicetak, tapi dengan kepentingan besar untuk menulis sejarah gerakan Tan Malaka. Tapi saya kira saya dapat beberapa dokumen baru mengenai Jamaluddin Tamim di arsip Komintern di Moskow waktu saya bikin riset di sana. Dan ini saya harap bahwa saya bisa pakai dokumentasi baru ini dalam proses revisi buku yang saya tulis tentang riwayat hidup Tan Malaka sampai 45. Dan saya kira mungkin Fikrul ingin menulis biografi Jamaluddin Tamim atau ada rencana lain. Pak Fikrul, mikrofon tolong diaktifin, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari atas penjelasannya. Memang saya ingin menulis tentang biografi Jamaluddin Tamim karena beberapa kali saya meng-email Pak Hari, juga Pak Hari juga memberikan follow back yang baik sekali.
saya waktu itu pernah tanya kepada teman yang ada di Australian National University, katanya memang ada ada mikrofilm atau ada arsip tentang Jamaluddin Tamim di sana, tapi masih file X Pak Hari. Artinya itu belum bisa dibuka sama sekali. Bahkan teman saya itu sudah mencoba untuk melalui proses pengadilan supaya arsip itu dibuka, ternyata tetap juga tidak bisa dibuka. Katanya itu adalah arsip Jamaluddin Tamim ketika ia ada di Kaura. Nah itu ya itu salah satu missing link. Saya ingin mengetahui Jamaluddin Tamim lebih jauh lagi Pak Hari. Saya sanksikan karena Jamaluddin Tamim ditahan oleh Belanda dan dikirim ke De Gaulle, dan dari De Gaulle dia pergi ke Australia karena De Gaulle dihakimi oleh Jepang. Dan waktu itu semua orang yang ada di De Gaulle dikirim ke Australia, dan ada perselisihan pendapat antara orang pembuangan itu. Misalnya ada golongan PKI dan ada golongan Partai Republik Indonesia pengikut Tamalaka, dan Jamaluddin Tamim ikut gerakan Tamalaka, dan arsip mengenai Jamaluddin Tamim menurut saya tidak ada di Australia karena saya juga bikin riset di sana, tapi di Arsip Nasional di Jakarta ada informasi cukup lengkap mengenai Jamaluddin Tamim. Oke, terima kasih Pak Hari. Lebih baik pergi ke Jakarta daripada ke Kaura untuk bikin riset. Baik, terima kasih Pak Hari. Okay. Baik, Pak Brigol masih ada pertanyaan untuk Pak Hari? Oh, saya rasa cukup Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Brigol. Kemudian kita beralih ke penanya kedua, Pak Asmun dari Depok, silakan. Ya, terima kasih Pak Andre. Guten Morgen Pak Hari. Senang berjumpa kembali di dalam jarak jauh begini. Semoga semua baik-baik dan sehat. Saya hanya ingin dan tertarik bahwa positioning seorang Tan Malaka adalah bukan lagi sebagai komunis sejak tahun 1926 itu, ketika pemberontakan di Madiun. Karena beliau waktu berada di Manila telah menerima utusan dari PKI untuk menyatakan adanya pemberontakan. Dan Tan Malaka jelas keluar dari PKI sejak waktu itu. Dan itulah sebabnya beliau kemudian mendirikan Partai Murba. Nah, ini adalah Partai Demokrasi Rakyat daripada Tan Malaka yang menjalankan idealisme Murbaism yang memang bertitik tolak pada proklamasi 17/8/1945. Hal yang barangkali menarik Pak Hari, saya hanya ingin mengkonfirmasi saja tadi mengenai Pak Jamaluddin Tamim. Mungkin dapat dicatat bahwa 2 minggu sebelum G30 SPKI, Pak Jamaluddin Tamim itu hijrah ke rumah saya di Jelambar, Grogol. Dan berapa hari sebelum 30 September, beliau lari ke Serang ternyata. Nah, ini barangkali hal yang perlu dicatat untuk Pak Jamaluddin Tamim sebagai tambahan. Kalau hal lain barangkali saya hanya mengikuti saja kegiatan-kegiatan ini. Saya berharap memberi kesempatan kepada teman-teman lain untuk berkomunikasi dengan Pak Hari. Terima kasih Pak Andre dan Pak Hari, semoga semua lancar. Merdeka 100%. Baik, terima kasih Pak Asmun. Jadi Pak Asmun tadi lebih pada tanggapan atas presentasi Pak Hari dan juga tambahan satu peristiwa. Mungkin ini terkait dengan apa yang diungkapkan Pak Fikrul tadi. Baik, kita beralih ke penanya ketiga, silakan. Maaf, tadi saya agak miss karena sambil mencatat tadi. Perkenalkan, saya Pratama Wasisto Aji dari Temanggung, Jawa Tengah.
Saya mungkin langsung ke pertanyaan saja ya untuk mempersingkat waktu. Tadi di pertanyaan pertama sudah sempat disinggung soal Partai Rakyat Indonesia. Nah, dari beberapa literatur soal Tan Malaka, saya belum mendapatkan pengetahuan yang banyak soal PARI ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran PARI dalam konsentrasi politik di Indonesia, dan apakah PARI adalah partai politik tertutup atau partai yang memang berumur pendek, partai yang terbuka dan memang berumur pendek seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Bari menjawab. Ya. Mengenai Partai Republik Indonesia, ya. Ini partai yang sangat rahasia yang didirikan di Bangkok tahun 2027 dan jumlahnya anggota 3 saja. Tan Malaka, Jamaluddin Tamin, dan Subakat. Dan partai sangat rahasia dan makan waktu 5 tahun sebelum pemerintah Belanda dan PID-nya, polisi politiknya, tahu bahwa ada partai dengan nama Partai Republik Indonesia. Dan kegiatannya sangat terbatas juga karena represi oleh Belanda dan juga karena tokoh-tokoh diburu oleh polisi rahasia dari semua negara imperialis waktu itu. Dan karena pemburuan itu, Subakat ditahan tahun 27 dan Jamaluddin Tamin ditahan tahun 32. Subakat suicide apa mematikan diri sebelum bunuh diri, Pak, bunuh diri ya. Sebelum dikirim ke penjara ke Digol, dan Jamaluddin Tamin dikirim ke Digol, sudah disebut tadi, dan di sana tinggal sampai kembali ke Indonesia lewat Australia dan lewat Republik Indonesia yang waktu itu sudah diproklamirkan. Dan Tan Malaka menganggap Partai Republik Indonesia sebagai partai yang diinspirasikan oleh komunisme, tapi ia melawan komunisme Stalin karena menurut Tan Malaka, Stalin tidak peduli mengenai kepentingan negara kolonialis, negara di Asia, tapi hanya ingin menguatkan posisinya sebagai presiden Soviet Uni. Dan Partai Republik PARI itu dari Tan Malaka, ini tidak ada anggota yang tetap. Hanya ada di Indonesia ada orang yang bersimpati kepada PARI itu, misalnya Sukarni, Adam Malik, dan beberapa orang pemuda lain. Waktu ini kira-kira tahun 41 sebelum menduduki Indonesia.
Ya, Mas Pratama sudah clear dengan penjelasan Pak Hari atau masih ada pertanyaan balik? Mungkin sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pratama. Baik, untuk berikutnya pertanyaan untuk penanya keempat, 5, dan 6. Mohon maaf karena layar saya tidak bisa mencakup keseluruhan 90 peserta diskusi sore hari ini. Mohon langsung mengaktifkan mikrofon untuk sekedar menyebutkan nama. Jalan, Pak. Saya Ramdan dari Depok. Fauzi Jakarta. Mas Ramdan. Gusti dari Skadau. Gusti dari Skadau, Mas. Sebentar, yang keempat Mas Ramdan. Gusti Eka. Yang kelima Mas Gusti. Gusti dari Skadau. Yang keenam yang dari Jakarta. Fauzi. Ya, Mas Gusti sudah. Mas Fauzi. Iya. Ya. Baik, untuk penanya keempat Mas Ramdan, saya persilahkan. Selamat pagi Pak Buze. Saya bertanya yang agak pribadi kepada Pak Buze. Setelah 2 jilid disertasi Bapak diterjemahkan oleh Grafiti dulu, lalu 6 jilid diterjemahkan oleh Yayasan Obor sampai 2007 cerita tentang kubur Tan Malaka itu. Adakah lagi yang merupakan obsesi Pak Puze untuk dituliskan tentang Tan Malaka? Terima kasih. Obsesi. Disebut obsesi. Ya, silakan Pak Hari. Ya, nah saya kira ini bukan obsesi, tapi ini kebetulan saja karena waktu saya masih mahasiswa saya harus tulis skripsi dan waktu saya masih muda, masih mahasiswa, saya harus menulis skripsi tentang, karena saya mempelajari sejarah Indonesia, membaca banyak buku mengenai sejarah Indonesia, dan dalam buku itu sering kali disebut Tan Malaka sebagai seorang misterius, seorang yang hilang, seorang yang tidak tahu apakah ia berbuat atau apakah politiknya, dan karena itu saya pikir menarik untuk menulis skripsi tentang Tan Malaka. Juga karena Tan Malaka menurut sumber yang saya dapat tinggal selama 7 tahun di Belanda, di Haarlem, dan ini permulaan ini mendorong saya untuk menulis tentang Tan Malaka dalam skripsi itu, dan bahan-bahan, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang saya dapat sangat menarik, sangat luas, bahwa saya kira sesudah menulis skripsi itu, yang hanya menulis tentang riwayat hidup Tan Malaka sampai ke tahun 22, waktu ia sesudah dibuang dari Indonesia, dikirim lewat Belanda pergi ke Indonesia, ke Rusia, dan menarik sekali bahwa Tan Malaka waktu di Belanda, ia calon yang pertama dari Indonesia, ia calon yang pertama untuk Parlemen Indonesia di Belanda. Untuk Parlemen Belanda, ya, orang Indonesia yang pertama yang dicalonkan di Belanda untuk Parlemen. Dan ini untuk Partai Komunis Belanda. Dan menarik untuk menyebut di sini bahwa baru Amsterdam, Gemeente Amsterdam beri nama Tan Malaka kepada salah satu jalan yang dalam salah satu bagian baru dari Amsterdam. Dan ini menarik sekali karena di Indonesia jumlahnya jalan dengan nama Tan Malaka tidak begitu banyak, mungkin 4, 5, dan bahwa di negara yang bermusuh dengan Tan Malaka waktu itu, sekarang satu jalan diberikan nama Tan Malaka. Jalan Tan Malaka akan
akan dibuka dalam waktu beberapa bulan. Dan mengenai kenapa saya tertarik kepada Tamalaka, dan ini saya sudah bilang dalam rangka skripsi saya bertemu dengan banyak dokumen-dokumen yang menarik, dan sesudah skripsi itu saya pikir menarik untuk menulis tentang Tamalaka dan riwayat hidup lengkap sampai ke kematiannya tahun 49. Dan saya bermula dengan rencana itu, dan sesudah saya tulis 600 halaman, profesor saya bilang sudah cukup dan berhenti tahun 45 dan menulis tentang Tamalaka kalau ada waktu lain. Dan karena itu disertasi saya mengenai Tamalaka, riwayat hidupnya sampai ke tahun 45. Dan saya dapat gelar doktor, dan sesudah itu saya menjadi ketua bagian penerbitan KITLV, dan di dalam posisi itu saya juga diberikan kesempatan untuk menulis dan riset lagi, dan waktu itu selama 10 tahun saya bekerja untuk menulis tentang peranan Tamalaka waktu revolusi. Dan ini hasilnya ialah 6 buku yang sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya disebut obsesi saya dengan Tamalaka. Ini bukan kata yang tepat, saya kira. Tamalaka ia seorang yang menarik, dan juga ia terlibat dalam perkembangan abad yang lalu mengenai dekolonisasi yang erat sekali, dan karena itu ia contoh untuk dipakai untuk menulis buku mengenai sejarah Indonesia dari penjajahan Belanda sampai ke Republik Indonesia Merdeka yang dengan kedaulatan lengkap. Begitulah. Dan kalau menulis biografi, seorang yang menulis biografi itu harus tidak bisa, harus he has to guard, he has to jangan menjadi seorang yang bersimpati besar dengan orang yang dideskripsikan, atau menjadi seorang yang sangat melawan seorang yang deskripsikan. Ini sukar untuk mendapat jalan yang tidak bawa kesukaran begitu itu. Dan saya dalam penulisan saya mengenai Tamalaka, saya coba untuk menjadi objektif dan melihat kebaikan dalam beberapa bidang Tamalaka, tapi juga menulis tentang keburukan Tamalaka dalam beberapa bidang. Ya, begitu. Baik Pak Heri,
Terima kasih atas jawaban kepada Mas Randan. Ini karena waktu supaya distribusi pertanyaan lebih merata, sekarang saya akan beralih ke penanya kelima, Mas Gusti, silakan. Baik, terima kasih Mas Hendra. Nama saya Gusti Eka dari Skadau, Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Heri. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak 6 buku yang telah Bapak tulis tentang riwayat Tan Malaka untuk anak-anak bangsa di Indonesia. Baik Pak, selama 40 tahun penelitian mengenai Tan Malaka, sebelum kematian Tan Malaka Februari 49, yang mati di Kediri dibunuh oleh Letnan Sukoco, ditembak oleh Letnan Sukoco. Pak, bagaimana bentuk maklumat Soekarno ke Tan Malaka jika tidak mampu memimpin RI, jika tidak mampu memimpin Republik Indonesia? Nah, sejauh mana Pak konkretnya dan apa bentuk maklumat itu Pak? Bentuk kepemimpinan selanjutnya yang diberikan, yang pernah terucap oleh Bung Karno kepada Tan Malaka, Pak. Sejauh mana, Pak, konkret dari pembicaraan itu? Terima kasih, Pak Heri. Maaf, itu maksudnya surat wasiat kan ya, Mas? Iya, ya, semacam surat wasiat, ya, maklumat. Ya, itu surat wasiat dari Bung Karno kepada Tan Malaka. Iya, itu yang Pak. Ya. Iya, itu, Pak. Sejauh mana, Pak, konkretnya, Pak? Mengenai testament politik Soekarno. Iya. Saya tidak bisa tangkap inti pertanyaan. Konkretnya Pak, sejauh mana surat wasiat yang disampaikan Bung Karno kepada Tan Malaka? Jika tidak mampu memimpin Republik Indonesia, maka Tan Malaka selanjutnya yang akan memimpin Indonesia pada waktu zaman 40-an itu, Pak. Awal-awal kemerdekaan, Pak. Ya. Tan Malaka ia disebut Bapa Republik Indonesia, Tan Malaka. Nah, ini judul brosur yang ditulis Tan Malaka tahun 24. Dan waktu itu ia diburu dan oleh negara imperialis, dan waktu kembali ke Indonesia tahun 42, waktu itu Jepang sudah menduduki Java dan Indonesia, dan Tan Malaka masih dengan nama samaran Ilyas Hussein, tinggal dulu di Jakarta dan sesudah itu di Baya, Banten. Dan waktu proklamasi Tan Malaka di Jakarta, tapi tidak terlibat dalam proklamasi itu karena tidak ada orang yang dia kenal. Dan sesudah itu ia pergi ke kenalan dari Belanda, Suparjo, dan lewat Suparjo ia bertemu dengan tokoh-tokoh Republik Indonesia yang baru diproklamirkan. Dan ia juga bertemu dengan Soekarno, dan ada diskusi lama dan sering. Dan waktu itu Soekarno sangat terkesan oleh pengetahuan Tan Malaka mengenai politik dan sejarah dan lain-lain. Dan karena itu ia pikir bahwa kalau ia ditahan oleh sekutu atau oleh Jepang, lebih baik kalau ada seorang pengganti, dan ia mau mengangkat Tan Malaka sebagai presiden baru waktu Soekarno dan Hatta tidak bisa berfungsi sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, testament itu dibikin, dan teksnya dalam buku saya, dan teks autentik, ya, dan tidak harus ada sanksi tentang
autentiknya. Dan ini testament itu ditambah dengan nama Hatta dan beberapa orang lain, dan Tamalaka diberikan testament itu, tapi tidak pernah dipakai karena bahaya penahanan Soekarno-Hatta lenyap karena mereka diakui oleh Inggris sebagai pemerintah Republik Indonesia, dan beberapa minggu lagi mereka Soekarno-Hatta pergi ke Jogja, dan di sana ada tempat yang aman untuk kedua tokoh itu. Tapi teksnya di dalam buku jilid 1 saya kira. Ya, terima kasih Pak Hari. Mas Gusti, tadi Pak Hari sudah menjelaskan bahwa teks otentik itu ada di Pak Hari dan sudah dimuat dalam Tamalaka Jilid 1, meskipun testament politik Soekarno itu tidak pernah terwujud, karena memang dalam perjalanannya kan Indonesia tidak pernah mengalihkan kekuasaan dari Soekarno ke seorang Tan Malaka. Dan selengkapnya Pak Mas Gusti bisa membaca kembali Jilid 1 Tan Malaka. Masih ada pertanyaan kembali ke Pak Hari? Cukup, Mas Hendra. Ya, terima kasih Mas Gusti. Sekarang kita beralih ke penanya ke-6, Mas Fauzan, silakan. Fauzi, Pak. Bukan Fauzan. Mas Fauzi, ya, Johan. Selamat pagi di Belanda untuk Pak Heri. Saya tertarik dengan pemikirannya Tan Malaka, dan dia terkenal kepada anti dengan Stalin ya. Apakah Tan Malaka ini terpengaruh oleh tokoh yang bernama Leon Trotsky gitu? Dan apakah ada hubungannya dengan Leon Trotsky? Karena dua orang ini menentang Stalin gitu. Terima kasih. Tan Malaka seringkali dituduh menjadi seorang Trotskis, dan ini tuduhan ini berasal dari seorang komunis yang mendukung Stalin. Dan waktu itu tahun 26, 7 kira-kira, waktu itu ada perjuangan antara Stalin dan Trotsky untuk menjadi tokoh yang besar, tokoh yang paling penting di Rusia. Dan dalam perselisihan pendapat itu, Trotsky dikalahkan, dan sesudah itu semua orang yang beroposisi kepada Stalin dicap dengan nama Trotskis. Dan waktu itu juga Tan Malaka melawan Stalin dan tidak setuju dengan politik Stalin terhadap pemberontakan PKI tahun 26-27. Dan waktu itu juga Tan Malaka dicap sebagai seorang Trotskis. Dan ini lebih buruk. Ini cap yang paling buruk yang bisa diberikan kepada seorang komunis. Dan karena itu Tan Malaka dicap sebagai seorang Trotskis, tapi dalam dokumen-dokumen dan arsip dan tulisan dari orang yang terlibat sudah jelas bahwa Tan Malaka tidak mengerti apakah isi Trotskisme, dan tuduhan terhadap Tan Malaka bahwa ia seorang Trotskis palsu saja. Ini hanya untuk menghitamkan Tan Malaka. Dan juga Partai Murba, karena Partai Murba beroposisi dengan Partai Komunis Indonesia, ini tahun 50-an, juga dari PKI, Partai Murba dicap
sebagai partai Trotskis, dan Tan Malaka seorang Trotskis, dan ya ini hanya ini tidak berarti apa saja tidak benar, tapi dipakai sebagai alat dalam perjuangan politik waktu itu. Di Indonesia saya kira ini dalam buku yang baru terbit, di Indonesia hanya ada satu partai Trotskis, ini partai AKOMA, Angkatan Komunis Indonesia, yang diketuai oleh Ibnu Parna. Ibnu Parna seorang yang dilupakan, tapi seorang yang sangat menarik. Dan dalam buku saya dengan panjang lebar menulis mengenai cita-cita dan tulisan-tulisan dari Ibnu Parna itu. Ya. Ya, baik Pak Ari. Mas Fauzi, kalau ingin membaca jilid 5 dari Tan Malaka, di situ hanya ada 2 bab dan Pak Hari menuliskannya 472 halaman. Ini saya kira sangat komprehensif. Di dalamnya selain riwayat Tan Malaka, juga Pak Hari menarasikan tentang perjuangan Murba yang punya cita-cita menjadi partai kiri terbesar di Indonesia, meskipun itu tidak mudah, dan sampai dengan masa reformasi pun niatan politik itu tidak terwujud karena banyak kendala di dalamnya. Baik, sebelum saya buka sesi kedua, saya akan beralih ke chat, ke pertanyaan tertulis yang disampaikan di forum ini, antara lain dari Pak Nuruddin Al-Akbar. Ini pertanyaan ke Pak Hari. Berbasis buku yang baru dirilis Obor jilid 5, bagaimana analisis Pak Hari soal peristiwa 65? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Murba terhadap peristiwa 65 tersebut? Terima kasih. Pak Hari, silakan menjawab, Pak. Ya, dalam buku saya tidak dengan panjang lebar menulis tentang 6 peristiwa 65, karena ya ini sedikit di luar tulisan dan riset saya, dan lain juga sudah ribuan halaman ditulis mengenai peristiwa 65. Karena itu saya tidak menulis dengan panjang lebar mengenai G30S, karena tidak ada bahan-bahan yang saya mungkin bisa tambah tentang G30S itu. Ya, pertanyaan kedua, Pak, bagaimana sikap Partai Murba terhadap peristiwa 65, Pak? Mereka dalam permulaan rezim Soeharto, mereka mendukung Soeharto karena Soeharto dianggap seperti seorang tokoh yang punya cita-cita sosial, demokratis, sosialistis. Dan kalau membaca dengan seksama tulisan dan ceramah dan pidato Soeharto waktu itu dalam tahun 65 sampai 67, ya bisa lihat bahwa cita-cita sosialistis yang diwarisi dari Soekarno masih berlaku, tapi ini dalam waktu 1, 2, 3 tahun lagi sudah lenyap
lenyap sama sekali. Ya, terima kasih Pak Hari. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan tertulis, tadi Pak Engki berkeinginan untuk menanyakan sesuatu ke Pak Hari. Pak Engki, kalau Bapak Ibu yang belum mengenal beliau adalah penerus Tan Malaka dari Sumatera Barat, tapi sekarang tinggal di Jakarta. Pak Engki, silakan Pak Engki. Baik, sambil menunggu Pak Engki, saya buka pertanyaan berikutnya. Halo Pak. Mas Andre. Pak Engki sudah siap Pak? Ya Pak Engki silakan Pak. Ya terima kasih Mas Andre. Selamat pagi Pak Hari, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Pak. Pak Hari, selamat ya. Saya ucapkan atas terbitnya buku kelima Pak Hari ini. Nah cuma teman-teman banyak yang bertanya ini Pak Hari. Bagaimana masa depan daripada Partai Murba ini nantinya dengan pokok-pokok pemikiran Tan Malaka yang dimulai dari reformasi 98 ya. Di situ kan secara khusus pemikiran Tan Malaka dan pada umumnya gerakan kiri. Nah, dan satu lagi Pak Hari terkait dengan makam Tan Malaka yang di Selopanggung dan di Suliki Pandam Gadang. Sampai saat ini terakhir kita ketemu di Departemen Sosial ya Pak Hari ya, bertemu dengan Direktur Sejarah di sana. Pak Hari juga sudah menyampaikan berita acara dan dari Dokter Jaya juga sudah memberikan pernyataannya walaupun hasil DNA-nya belum sampai sekarang ini. Jadi masih terkatung-katung penetapan makam atau fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap Tan Malaka yang mana sudah dijadikan pahlawan kemerdekaan nasional pada tahun 1963 ini. Begitu Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih. Senang ketemu lagi. Saya kira ya, ini masih teka-teki. Tidak ada ketentuan tentang Tan Malaka dan makamnya di Selopanggung. Dan saya seringkali ke dinas kepahlawanan di Departemen Sosial di Jakarta dan ada pertemuan, ada audiensi dengan Bapak Menteri, tapi saya bertemu juga beberapa kali dengan Dr. Jaya Atmaja yang punya sisa-sisa Tan Malaka untuk dipakai untuk menentukan DNA. Tapi ya ada perjanjian, tapi dalam realitas tidak diisikan. Dan ini sayang sekali karena kalau diteliti dengan seksama, dengan teknik-teknik yang baru, saya kira harus ada kemungkinan untuk menentukan, untuk memakai sisa-sisa itu untuk menentukan apakah sisa-sisa itu dari Tan Malaka. Dan ya, saya hanya putus asa atau ada kemajuan dalam bidang itu, dan syukurlah dengan oleh aksi Pak Hengki, Pak Datuk Tan Malaka yang sekarang tanpa pengaruh departemen sudah ada kemajuan yang penting, dan saya harap ini akan berlangsung lagi sampai ke deklarasi
sampai ke deklarasi Kementerian Sosial mengenai aslinya, mengenai autentikasnya sisa-sisa Tan Malaka di makam Selopanggung. Ya, kami akan coba terus. Ya, Pak Hengki ada respon balik ke Pak Hari? Saya mau menginformasikan ke Pak Hari. Pak Hari, untuk penetapan rumah gadang Tan Malaka sebagai budaya usaha sejarah. Sangat-sangat di Pak Hari. Karena menunggu dari keputusan Menteri. Saya dengan Pak Asmun sudah Kemendikbud mengurusnya, dan dari Pemda 50 kota sudah memberikan suatu rekomendasi sebagai rumah peninggalan bersejarah cagar budaya atau secara nasional. Kedengaran Pak Hari? Halo Pak Hari? Ya. Ya, Pak, udah Pak. Pak Hari? Ya, mari ke web. Ya. Ya, tidak jelas. Saya belum mengerti. Tidak jelas. Ya, ada Pak Hengki, gangguan. tadi suaranya putus-putus sama ada kayak alarm gitu Pak. Jadi mengganggu suara Pak Hengki. Bisa diulang Pak ya? Halo Mas Andre? Ya, silakan diulang Pak. Oke, Pak Hari bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Ya, Pak Hari, saya ingin menginformasikan saja. Jadi sudah beberapa kali saya bolak-balik ke Kemendikbud untuk mengurus rumah gadang Tan Malaka biar ditetapkan sebagai peninggalan bersejarah nasional gitu loh. Dan saya sudah mendapatkan cagar budaya nasional. Saya sudah mendapatkan rekomendasi dari Wakil Bupati 50 kota untuk diajukan ke pusat. Jadi pusat kan menunggu dari Pemda. Nah sekarang tinggal kita tunggu piagamnya dari Kemendikbud aja Pak Hari. Okay. Alhamdulillah sudah dekat titik terang lah ya. Ada kemajuan. Ya. Baik. Dan saya ingin sekali pergi ke Selopanggung, ke Lake Pananggarang untuk melihat perkembangan itu. Sudah 3-4 kali ke sana dan saya harap ke sana lagi untuk melihat apakah dibuat oleh upaya Pak Hengki dan kawan-kawan. Iya Pak Hari, sekarang sudah dipasang palang di depan rumah gadang itu Pak Hari, cagar budaya nasional. Palang di bawah tangga sebelah kiri. Sudah dipasang Pak Hari. Iya. Baik. Ya, baik Pak Hengki, masih ada yang diinformasikan kepada Pak Hari dan para peserta? Saya rasa cukup dikasih waktu kepada yang lain deh. Pak Hari, ada satu lagi pertanyaan tertulis yang disampaikan di chat box. Sebentar Pak. Dari Pak Rida Pak di Sulawesi Barat. Pertanyaannya, beberapa foto yang saya temukan tentang Tan Malaka menggunakan jam tangan yang tidak seperti pada umumnya, yaitu di bawah siku. Apakah ada filosofi di balik fakta tersebut? Terima kasih. Bisa ulangi pertanyaan pelan-pelan? Ya, pertanyaannya, kenapa Tan Malaka menggunakan jam tangan tidak seperti pada umumnya, yaitu di bawah siku tangan. Apakah ada filosofi, Pak? Ya, saya tidak mengerti. Pak Andre, boleh saya bantu Pak Andre? Oh, silakan Pak. Ya, Pak Hari, Asmun bicara. Pak, itu di foto Pak Tan Malaka almarhum itu ada beliau memakai jam tangan, Pak Hari. Kalau jam tangan kan kita biasa tempatkan di pergelangan tangan. Tetapi kenapa di foto yang ada tersebut Tan Malaka itu menempatkan jam tangannya di atas siku? Itu pertanyaannya Pak Hari. Terima kasih.
Ya. Ini foto yang saya ingat ya. Ini waktu Kongres Persatuan Perjuangan tahun 46. Dan ya ini kebiasaan Tan Malaka, ya saya tidak tahu kenapa ia diam di siku itu, tapi ini kebiasaan Tan Malaka saja. Dan lucu ialah bahwa seorang yang penganutnya juga ikut kebiasaan Tan Malaka itu dan juga memakai jam untuk di tempat siku. Ya, begitu? Ya, baik Pak Hari, terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, ini saya ada 3 informasi titipan dari teman-teman di Obor. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin membeli paket buku Tan Malaka, jilid 1 sampai 5, dan juga Madiun 48, ada diskon 35%. Kemudian diskon 25%. Sekali lagi, diskon 25%. Jika Bapak Ibu sekalian ingin membeli buku seri Tan Malaka secara satuan. Dan juga ada tambahan informasi, diskon buku 20% untuk pembelian buku terbitan Obor selain buku seri Tan Malaka dari Pak Hari Buse. Ini titipan dari teman-teman di Obor, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian belum membeli atau belum membaca Tan Malaka jilid 5, silakan menghubungi Obor, atau jilid lain dari buku Tan Malaka karya Pak Hari. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu, karena sekarang sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, lebih dari setengah jam dari perkiraan kita. Pak Hari, ini sampai hari ini sudah ada 95 orang peserta Pak yang ikut dalam diskusi kali ini. Nanti kita bicara per telepon untuk sesi kedua minggu depan seperti apa. Setelah ini saya akan menghubungi Pak Hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi Obor, atau juga bisa saya. Kalau Pak Hari tidak keberatan, saya akan share alamat email Pak Hari. Supaya jika Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Pak Hari, dan bisa berdiskusi dengan Pak Hari lewat email. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah tergabung dalam diskusi sore ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga Pak Hari, Pak Henggi, Pak Asmun, dan juga terima kasih kembali Pak. Kalau saya list peserta diskusi hari ini Pak Hari, ini berasal dari 32 wilayah berbeda Pak di luar Jakarta. Terima kasih untuk semua itu ya. Baik Pak, dengan begitu saya akhiri pertemuan sore ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Syukur-syukur nanti Pak Hari sudah bisa berpergian ke Indonesia. Terima kasih. Pak Andre. Ya Pak. Boleh saya 1 menit Pak Andre, Asmun dari Depok. Mungkin untuk efisiensi waktu Pak Andre. Efisiensi waktu di dalam diskusi kita selanjutnya saya pikir perlu dibikin pointers saja sehingga lebih banyak peserta yang bisa berkomunikasi untuk membahas masalah-masalah buku tersebut gitu. Dan saya terus terang sangat berterima kasih karena saya tahu kesulitan dalam berbahasanya Pak Hari. Mungkin saya berkenan untuk turut membantu melurus-luruskan saja gitu. Sehingga pertanyaan itu masuk ke dalam apa yang dipikirkan Pak Hari gitu, sehingga komunikasi 2 arah itu akan lebih lancar gitu. Mohon maaf Pak Andre, terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih Pak Asmun. Jadi acara kita sore hari ini juga kami rekam. Nanti hasil rekamannya akan kami share ke Bapak Ibu sekalian dan juga para pihak yang pada sore ini belum berkesempatan untuk mengikuti diskusi dengan Pak Hari. Baik demikian, dengan begitu pertemuan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari, selamat beristirahat.
Sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya. Oke, terima kasih.